Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pertemuan sore hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat usaha beliau kita bisa merasakan yang itu benar-benar jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Untuk yang beragama lain, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya adalah Muhammad Imam Fauzi. Saya selaku mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Politik semester 4. Pada pertemuan kali ini, saya ingin bertanya kepada para hadirin sekalian, apa sih pentingnya politik? Padahal kita sebagai warga negara juga harus tahu bahwasanya politik itu sangat penting. Politik itu sangat berpengaruh pada sebagian yang dari yang kecil maupun yang terbesar. Padahal politik juga kontrol penuh dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini utamanya. Nah, saya akan menjelaskan. Politik, saudara-saudara, adalah bagaimana cara pandang kita mempengaruhi orang lain supaya mengikuti arahan kita. Itu adalah politik. Nah, politik ini juga berpengaruh pada segala bidang, contohnya dalam hal ekonomi. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain supaya ekonomi yang ada di sekitar kita ini berjalan dengan baik. Contohnya adalah distribusi, adanya kerjasama, adanya hubungan bilateral maupun multilateral, distribusi dari desa ke kota, distribusi dari kota ke kota. Nah, itu adalah bisa juga termasuk politik. Lah, kalau dalam hal kota atau dalam lingkup wilayah kita adalah bagaimana kita bisa menggunakan politik ini semaksimal mungkin. Contohnya, dalam waktu dekat ini kita ada pemilihan umum DPRD. Nah, ini kita harus berpikir, saudara-saudara atau para hadirin sekalian, dalam 5 tahun ke depan wilayah kita ini dipertaruhkan. Bagaimana perkembangan kemajuan pembangunan itu bergantung pada pemilihan umum besok ini. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kita harus menerapkan menjunjung tinggi demokrasi dalam hal seperti ini. Kita menolak money politik. Kita harus mengetahui visi misi dari calon legislatif tersebut. Bagaimana mau dibawa kemana wilayah kita, mau diapakan APBN negara, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui visi dari atau jangka panjang atau pemikiran dari calon legislatif tersebut atau calon presiden, kalau misal presiden, saudara-saudara teman hadirin sekalian. Nah, kalau dalam hal lingkup RT, misal kalau dalam RT ini kelurahan ini kan pasti ada yang namanya alokasi dana desa. Kalau nggak salah itu tahun kemarin sebanyak 175 juta itu per kelurahan itu mencairkan dana hibah untuk pembangunan wilayah tersebut. Nah, kalau dalam wilayah saya itu terdapat 6 RW, maka 175 dibagi 6 itu ketemu 29 juta. Nah, dari 29 juta ini nanti dibagi per RW. Kalau di tempat saya ini ada 8 RT. Nah, maka itu 29 dibagi 8 nanti ketemu sekitar 4 sampai 3 juta, 3 sampai 4 juta. Nah, fungsi dari 3 sampai 4 juta ini adalah untuk pembangunan di wilayah kita. Nah, kalau semisal dana ini tidak cair, nah kita sebagai warga negara yang baik menjunjung tinggi untuk pembangunan negara, kita harus lapor kalau hal ini perlu dikaji ulang, perlu adanya evaluasi dari dalam hal aparatur sipil negara. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Untuk alokasi dana sudah jelas, kita harus melakukan fungsi pengawasan. Sebagai warga negara yang baik, kita juga membayar pajak dalam hal pajak bumi, pajak bangunan, pajak kendaraan, semua kita ditarik pajak. Lah, maka dari itu kita harus mengawasi dari aparatur sipil negara, kita membayar mereka untuk bekerja. Nah, mereka harus punya feedback kepada kita, yaitu melayani kita sebagai warga negara atau sebagai fungsi pemerintahan, seperti itu.
Nah, maka dari itu para hadirin sekalian, ayolah mari kita sama-sama menjunjung tinggi demokrasi dan juga menjadi seorang warga negara yang baik, yaitu melakukan fungsi pengawasan dalam hal-hal sub-sub yang sangat kecil. Contohnya adalah mengawasi pembangunan dari setiap RT. Nah, itu adalah sebuah melek politik juga. Politik tidak hanya semata-mata dalam hal pemilihan umum, tapi pembangunan negara, hukum itu juga termasuk politik. Nah, maka dari itu mari kita semua bergandengan tangan mengawal sampai terwujudnya demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang saya harapkan kedepannya lagi supaya masyarakat di RT 3 RW 5 ini bisa menjunjung tinggi demokrasi dan juga melek politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.